Tiongkok, negara dengan sejarah ribuan tahun, menawarkan kehidupan yang kaya akan tradisi, modernitas, dan dinamika sosial yang unik. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, kehidupan sehari-hari masyarakatnya mencerminkan kombinasi budaya kuno yang masih bertahan dan gaya hidup modern yang berkembang pesat. Dalam keseharian, orang Tiongkok menjalani hidup dengan nilai-nilai yang kuat, seperti kebersamaan keluarga, kerja keras, dan penghormatan pada tradisi. Namun, di balik keunikan tersebut, terdapat pula kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terlihat aneh atau tidak biasa bagi orang dari negara lain. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, Tiongkok memiliki sejarah yang sangat panjang, dengan peradaban yang telah berkembang selama lebih dari 5.000 tahun. Dari dinasti pertama seperti dinasti Xia hingga era modern saat ini, negara ini telah menjadi saksi banyak peristiwa bersejarah dan memiliki kontribusi besar terhadap peradaban dunia, seperti penemuan kertas, kompas, bubuk mesiu, dan teknik cetak. Situs-situs sejarah seperti Tembok Besar Tiongkok, kota terlarang di Beijing, dan terakota di sebelah An, adalah bukti dari kejayaan masa lalu yang hingga kini tetap menjadi daya tarik dunia. Dalam bidang ekonomi, Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Saat ini, negara ini menempati posisi kedua dalam hal produk domestik bruto, nominal dan merupakan yang terbesar jika diukur berdasarkan keseimbangan daya beli. Tiongkok sering disebut sebagai pusat manufaktur dunia, karena menjadi penghasil berbagai produk yang mendominasi pasar global. Selain itu, negara ini juga telah menjadi pemimpin dalam bidang teknologi dan inovasi, khususnya dalam pengembangan jaringan 5G, kecerdasan buatan AI, energi terbarukan, dan transportasi modern seperti kereta cepat. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, Tiongkok memiliki peran penting dalam geopolitik internasional. Ibu kota Tiongkok, Beijing, merupakan pusat pemerintahan, sementara Shanghai menjadi pusat ekonomi dan keuangan terbesar. Selain itu, Tiongkok juga memainkan peran besar dalam membentuk konektivitas global melalui proyek inisiatif Sabuk dan Jalan, sebuah program besar untuk membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Tiongkok juga terkenal karena keanekaragaman budaya dan tradisinya yang sangat kaya. Seni bela diri seperti kungfu, kaligrafi, masakan khas, hingga opera Tiongkok adalah beberapa warisan budaya yang telah dikenal di seluruh dunia. Festival-festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek, Festival Lampion, dan Festival Pertengahan Musim Gugur dirayakan secara meriah dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya. Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa. Populasinya yang sangat besar ini mencakup lebih dari 18% dari total populasi dunia. Meskipun status ini telah lama dipegang, dalam beberapa tahun terakhir, prediksi menunjukkan bahwa India telah menyusul Tiongkok sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Penduduk Tiongkok sebagian besar terdiri dari kelompok etnis Han, yang mencakup lebih dari 90% dari total populasi. Sisanya terdiri dari 55 kelompok etnis minoritas, termasuk Uighur, Tibet, Zhuang, Hui, dan banyak lainnya. Populasi yang besar ini tersebar di berbagai wilayah, dari kota-kota metropolitan seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, hingga pedesaan yang terletak di daerah pegunungan atau lembah yang jauh. Selain itu, kebijakan satu anak yang diberlakukan dari tahun 1979 hingga 2015 memainkan peran besar dalam membentuk struktur demografi negara ini. Kebijakan tersebut membantu mengontrol laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga membawa tantangan baru, seperti penuaan populasi dan ketidakseimbangan gender. Kini, Tiongkok telah melonggarkan kebijakan tersebut, memungkinkan pasangan untuk memiliki hingga 3 anak dalam upaya meningkatkan angka kelahiran dan menyeimbangkan populasi yang menua. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada kawasan yang berada di bawah kendali pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Istilah ini mencakup seluruh wilayah geografis Tiongkok kecuali 2 kawasan administrasi khusus,
yaitu Hong Kong dan Macau, yang memiliki sistem hukum, ekonomi, dan politik tersendiri berdasarkan prinsip satu negara dua sistem. Tiongkok Daratan menjadi pusat pemerintahan RRT yang beribu kota di Beijing, serta menjadi wilayah utama dari berbagai kebijakan politik dan ekonomi negara. Sementara itu, istilah Republik Tiongkok merujuk pada entitas politik yang pernah menguasai seluruh wilayah Tiongkok sejak pembentukannya pada tahun 1912, menyusul runtuhnya dinasti Qing. Namun, setelah kekalahan dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 oleh Partai Komunis Tiongkok, pemerintahan Republik Tiongkok mundur ke Pulau Taiwan. Saat ini, Republik Tiongkok hanya menguasai Taiwan beserta beberapa pulau kecil di sekitarnya, dengan ibu kota di Taipei. Dalam konteks internasional, entitas Republik Tiongkok di Taiwan sering disebut sebagai Tionghoa Taipei atau Chinese Taipei, terutama dalam kegiatan olahraga seperti Olimpiade dan kompetisi internasional lainnya. Hal ini merupakan hasil dari kompromi diplomatik yang bertujuan untuk menghindari konflik politik dengan Republik Rakyat Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Pemerintah Tiongkok memiliki pendekatan yang sangat terkontrol terhadap agama, di mana hanya segelintir organisasi keagamaan yang secara resmi diakui oleh negara. Organisasi-organisasi ini beroperasi di bawah pengawasan ketat negara dan harus terdaftar di bawah Badan Pengelola Agama yang disetujui oleh pemerintah. Agama-agama yang diakui secara resmi mencakup Buddha, Taois, Islam, Katolik, dan Protestan, masing-masing diatur oleh asosiasi yang berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Pembatasan ketat seringkali diberlakukan terhadap kegiatan keagamaan yang dianggap berada di luar kendali pemerintah, seperti gereja bawah tanah atau underground churches, masjid tidak resmi, atau kelompok keagamaan yang tidak diakui seperti Falun Gong. Pemerintah melihat aktivitas agama yang tidak diatur sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik. Akibatnya, tindakan keras, termasuk pengawasan ketat, pembubaran paksa, dan kadang-kadang penahanan, dilakukan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Bahkan di dalam komunitas keagamaan yang diakui, kebebasan beribadah tetap dibatasi. Pemerintah mengatur isi khotbah, aktivitas keagamaan, dan bahkan pengangkatan pemimpin keagamaan. Gereja Katolik di Tiongkok, misalnya, tidak memiliki hubungan langsung dengan Vatikan, dan pengangkatan uskup harus mendapat persetujuan pemerintah. Kebijakan serupa juga berlaku untuk kelompok agama lainnya. Tiongkok juga memberlakukan langkah-langkah khusus di wilayah tertentu, seperti Xinjiang dan Tibet, yang merupakan rumah bagi komunitas Muslim Uighur dan umat Buddha Tibet. Di wilayah ini, kebijakan pemerintah seringkali lebih keras, dengan tujuan untuk mengendalikan identitas agama yang dianggap dapat memicu separatisme. Kebijakan tersebut meliputi larangan puasa selama Ramadan, pembatasan pendidikan agama bagi anak-anak, hingga pengawasan teknologi melalui kamera dan aplikasi. Seorang pakar terkemuka tentang agama di Tiongkok, memperkirakan bahwa pada akhir dekade ini, negara Tiongkok dapat menjadi rumah bagi lebih dari 247 juta umat Kristen. Ini tidak hanya akan menjadikan Tiongkok negara Kristen terbesar di dunia, tetapi juga mendefinisikan ulang komunitas Kristen global.